Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Mudiono. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ketemu lagi di pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di Asia, keberlangsungan kehidupan sosial, keberlangsungan kehidupan budaya, keberlangsungan kehidupan politik, dan keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, ataupun informasi dari daerah ke daerah lain atau daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi biasanya terjadi antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan, sehingga mulai ada pertukaran baik tenaga, pikiran maupun modal. Contoh interaksi antar ruang, contohnya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia, contohnya imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, atau perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau berwisata. Sehingga untuk mengurangi urbanisasi atau perpindahan dari masyarakat desa ke kota, maka pemerintah meluncurkan yang namanya dana desa. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk membangun desanya, mulai dari infrastruktur, memberikan modal, sehingga masyarakat desa diharapkan tidak pergi ke kota. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi, contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lain sebagainya. Contoh interaksi yang lain yaitu di bidang transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi, contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Contoh perubahan interaksi antar ruang terlihat pada alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, dan alih fungsi lahan pertanian menjadi industri. Kalau kita lihat tabel di depan bahwa lahan pertanian berbagai negara seperti Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, termasuk Indonesia masih mempunyai lahan yang amat sempit dibandingkan dengan negara lain. Dampak interaksi antar ruang di benua Asia. Semakin beragamnya orientasi mata pencarian dari hanya berorientasi pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil industri. Semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau bertani dengan lebih maju, contohnya pertanian hidroponik yang memastikan pertanian di Indonesia. Semakin baiknya sarana transportasi antar desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Budaya kota biasanya masuk desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa, contohnya gaya rambut dan sebagainya. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Contohnya informasi tentang COVID dan sebagainya. Makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan desa terus meningkat dan pemerataan pendidikan
Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antara negara dan antar benua. Jarak yang jauh tidak menjadi hambatan. Sekarang ada beberapa marketplace yang bisa mendukung dalam transaksi jual beli kalian. Bahkan didukung dengan beberapa jasa angkut atau logistik yang tersedia banyak di Indonesia. Pengaruh interaksi antar kota dan desa terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sisi positif pengaruh dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya di bidang ekonomi diantaranya adalah meningkatkan produktivitas barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. Perusahaan di suatu negara dapat mendapatkan akses pasar ke negara-negara lain. Pada aspek produksi, perusahaan dapat memilih melakukan produksi di negara-negara dengan biaya rendah dan tenaga kerja dapat pindah ke negara lain. Sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya di bidang ekonomi. Suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain, akibatnya negara kehilangan pemasukan dari pajak. Perpindahan pabrik ke negara lain dapat mengakibatkan para pekerja di negara asli akan kehilangan pekerjaan. Bertambahnya pabrik di suatu daerah dapat menimbulkan polusi apabila limbah pabrik tidak diatur dan dijaga. Masuknya para tenaga kerja dari berbagai negara lain secara ilegal. Coba perhatikan data tahun 2019, perpindahan atau relokasi pabrik Tiongkok dari Indonesia ke Vietnam berjumlah 33 perusahaan yang hengkang dari Indonesia ke negara Vietnam. Pengaruh positif interaksi antar ruang dan perubahan ruang terhadap sosial dan budaya, diantaranya kota-kota berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, terbentuknya lapangan pekerjaan, akibat bertambahnya perusahaan, berbagai produk dapat diperoleh dengan harga yang murah. Sisi negatif dari interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang sosial diantaranya bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk di perkotaan dapat lebih cepat dibanding tingkat pertambahan infrastruktur. Akibatnya, sebagian penduduk perkotaan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Kesenjangan antar penduduk yang mampu dan tidak mampu dikhawatirkan dapat melebar. Masuknya para pengungsi dari negara lain secara ilegal. Kalian dapat memperhatikan dua gambar di atas bahwa perbedaan antara rumah yang sangat kumuh dengan pemukiman elit itu biasa terjadi di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Sisi positif dari interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya di bidang pendidikan. Bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja terampil. Suatu negara dapat mengadopsi sistem pendidikan yang lebih baik dari negara lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dari suatu negara dapat dikembangkan juga di negara lain. Sedangkan dampak negatif interaksi antar ruang dan perubahan ruang terhadap pendidikan adalah pendidikan cenderung menjadi lebih mahal serta dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan produk massal, sehingga anak usia sekolah didorong untuk berhenti sekolah dan langsung bekerja. Berdasarkan data tahun 2019, profil pekerja Indonesia berdasarkan pendidikan, kalian dapat memperhatikan gambar untuk lulusan SD yang berwarna merah, lulusan SMP yang berwarna oranye, lulusan SMK yang berwarna oranye muda, yang hijau adalah lulusan SMA, diploma itu yang berwarna biru muda, dan universitas yang berwarna biru tua. Itu kisarannya hanya 9,75%. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang dan perubahan ruang dalam bidang politik. Makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya termasuk dalam bidang politik.
Negara-negara dapat saling membantu dalam berbagai hak termasuk transparansi dan demokrasi. Penyaluran aspirasi rakyat dapat dilakukan tidak hanya melalui partai politik, namun dapat melalui lembaga swadaya masyarakat atau LSM maupun media massa dan media online. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang dan perubahan ruang dalam bidang politik. Suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Untuk memproteksi industri dalam negeri, suatu negara dapat memberikan biaya tinggi terhadap produk dari luar negeri. Demikian penjelasan pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru buat kalian. Selamat buat kalian, mudah-mudahan kalian sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.